Ada 5 anak SMA, warisi silat Nusantara. Kesaktian pada zamannya, membasmi si murka angkara. Tiada yang tahu siapa, mereka harus mencarinya. Siapa pewaris ilmunya, pendekar sejati dikdaya. G5 Garuda 5 perkasa, satukan ilmu, satukan rasa. Buang egomu demi semua, untuk ciptakan jurus utama. Go, 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 G5 go, kembangkan jurusmu. Ilmu silat sakti, warisan sejati. Basmilah angkara, jadikanlah damai di bumiku ini. Garuda 5 Utusan Iblis. Prologia. Pesan menembus zaman. Ketika baku langit menghunjam tanah, cahayanya menerangi seisi lembah. Ketika cincin api tampak di angkasa, bersiaplah dunia menelan petaka. Bab 1. Baku langit. Saat itu, Sentika masihlah bersosok seorang pemuda tampan yang baru lepas dari usia remaja. Seulas wajah dengan ekspresi bersih dan jujur, dengan sepasang alis yang tegas mengembang bagaikan sayap elang di dahinya, menyimpan wibawa yang kelak menggetarkan jagat persilatan. "Kau harus ingat, muridku," ujar seorang berusia lanjut dengan sosok gering yang walaupun masih menyisakan keperkasaan masa muda, saat ini terlihat sudah begitu sepuh. Sekalipun demikian, tubuh rentanya masih mampu duduk dengan punggung tegak. Tampaknya walau ajal sudah siap menjemput, kematian masih tertahan oleh hawa sakti yang menyelimuti raganya. "Sendikah, Guru?" sembah Sentika. "Inilah amanatku padamu selaku satu-satunya murid yang mewarisi ilmu Toya Batara Guru." Lelaki tua itu kembali menarik napas, membiarkan mata Sentika bertanya-tanya. "Pada hari yang telah kusebutkan tadi, akan turun utusan iblis, makhluk ciptaan iblis laknat ke Marcapada." Suara orang tua itu melirih, lidahnya seakan bergetar ketika menyebut kata utusan iblis. "Iblis juga dapat mencipta, seolah sang Halik?" tanya Sentika tak mempercayai pendengarannya. "Apa yang aneh dengan hal itu, muridku? Sebagai makhluk yang dikaruniai kecerdasan, iblis pun dapat mencipta. Kita, manusia, pun dapat mencipta, bukan? Walau tentu saja tidak ada hasil ciptaan makhluk yang bisa melebihi karya Sang Maha Pencipta. Tapi, mana bisa manusia menciptakan makhluk?" Kakek tua itu tersenyum dan mengangguk. Setiap ciptaan Allah memiliki keistimewaannya sendiri-sendiri. Manusia yang terbuat dari tanah ditakdirkan mampu mengolah apapun yang berasal dari bumi menjadi berbagai bentuk, wujud, dan kegunaan. Tapi, ciptaan apapun senantiasa berunsur tanah atau bumi. Sedangkan iblis diciptakan dari api. Gumam Sentika mulai mengikuti alur pikiran gurunya. Apapun yang diciptakan iblis senantiasa mengandung unsur api. Dan karena sifat api yang bisa digandakan itulah, iblis mampu memisahkan salah satu bagian dirinya menjadi satu bentuk kehidupan baru. Dan utusan ini, apa yang akan dilakukannya? Melawan umat manusia tentu saja. Utusan iblis untuk melawan khilafah bumi. Pemuda itu merenung. Apa yang bisa dilakukannya? Bukan hal kecil, muridku. Bencana tak terbayangkan. Kisah-kisah mengenainya ada tertulis dalam kitab ini.
Tangan kurus lelaki tua itu bergerak meraih bungkusan kecil dari sisi tubuhnya. Dengan saksama, diambilnya seikat keping lontar yang kelihatan cukup tua usianya. Lontar ini adalah salinan dari buah karya seseorang tak dikenal. Aslinya ditulis dengan bahasa Jawi kuno yang mungkin juga menyalin dari aksara yang lebih kuno lagi. Mungkin dari negeri seberang. Tapi jika kau baca, di situ akan kau temukan betapa berbagai peradaban terdahulu telah hancur musnah akibat ulahnya. Mengerikan. Lelaki tua berjuluk pendekar gila yang tak lain adalah guru sentika itu terbatuk sejenak akibat luapan emosinya ketika bercerita. Tidak ada raja atau kerajaan yang mampu bertahan melawannya ketika ia menginjak tanah. Sebab seluruh kekuatan gelap akan bangkit dan meruntuhkan segala pertahanan. Segala harta dunia menjauh dari yang berhak dan memusat di tangannya. Ia akan menjadi yang paling kuat. Itulah saat ia akan menjatuhkan pukulan terakhirnya bagi Al-Insan. Pembunuhan besar-besaran, tanya Sentika. Lebih tepatnya, penghapusan peradaban makhluk manusia dari muka bumi. Sentika tertegun. Apakah berarti yaumil kiamah? Sentika, kita bukan ahli agama. Agama Islam ini pun baru kuanut 10 tahun yang lalu. Masih banyak ilmu hikmahnya yang belum bisa kukuasai. Tapi jawab saja dalam hati kecilmu, apakah kiamat yang dijanjikan Gusti Allah akan berlangsung seperti itu? Sentika menunduk dan memejamkan mata, mencoba menelusuri hati kecilnya. Jika yang Allah berkehendak, tentu kiamat akan datang sesuai dengan apa yang sudah menjadi kehendaknya. Tapi aku tak yakin jika tangan utusan iblis yang akan menjadi pelaksana dari peristiwa itu. Pendekar gila mengangguk. Demikianlah yang menjadi ketakutan hatiku yang terdalam, muridku. Bayangkan, yaumil kiamah yang dijanjikan Allah tidak jadi berlangsung karena umat manusia keburu musnah sebelum waktunya akibat kiamat dari utusan iblis. Apa yang terjadi apabila rencana langit tidak bisa terlaksana? Mustahil. Kelepasan Sentika menyergah. Mana mungkin Allah membiarkan rencananya dijegal oleh makhluk senista utusan iblis? Itu salah satu rahasia swarga loka yang gagal kupahami. Pendekar gila menunduk, keluhnya seraya menggeleng-geleng. Terdiam beberapa saat. Mungkin demikian wujud keadilan Zat yang maha adil, Sentika, terhadap tantangan iblis pada Gusti Allah bahwa ia akan mampu menyeret sebanyak-banyaknya manusia ke api neraka. Allah sudah menjamin iblis dapat mencoba melakukan apa saja. Namun Al-Insan dengan segenap kemanusiaan yang dianugerahkan Allah akan mampu menjawab tantangan iblis tanpa Gusti Allah perlu turun tangan secara langsung. Sentika mengerutkan kening, merasa tidak menemukan jawaban dari penjelasan gurunya itu. Pertanyaan di matamu itu, pendekar gila menunjuk sambil tersenyum samar, bisa dijawab dengan 2 penjelasan. Pertama, Allah sudah menjamin bahwa Ia sudah menciptakan manusia secara sempurna. Ingat, sempurnanya Allah sudah pasti paripurna. Itu jaminan yang tidak main-main. Jadi, Allah sudah kaweruh ing sasmito bahwa apapun siasat dari iblis, baik secara ilmu, raga, maupun batin, semuanya pasti bisa diimbangi oleh manusia. Ini memberi peluang yang sama bagi iblis bahwa rencana apapun dari swarga loka hanya dapat digagalkan tanpa campur tangan Allah apabila iblis dapat mengalahkan manusia dalam pertarungan yang adil. Lalu, dengan demikian, terdapat satu kemungkinan bagi iblis untuk mencegah yaumil kiamah atau paling tidak memperpanjang masanya atau mengacaukannya dengan cara memusnahkan umat manusia dari muka bumi melalui tangan manusia sendiri. Melalui utusan iblis, tujuan itu dapat tercapai. Astaghfirullahalazim. Sentika mengatupkan tangan ke wajah, lembab terasa keringat dingin di tangannya. Dengan demikian, kiamat tidak dilaksanakan sampai Allah menyemaikan kembali umat manusia di muka bumi. Pendekar gila mengangguk. Entah melalui beberapa gelintir manusia yang selamat atau apabila seluruh manusia musnah tanpa sisa, kakek itu tidak meneruskan ucapannya.
Apa yang akan terjadi jika seluruh manusia pralaya, Guru? Pendekar gila mengangkat bahu, semilir angin di hutan lenyat, bunyi makhluk hutan pun seolah berhenti menunggu jawaban kakek itu. Rahasia swarga loka. Yang terburuk yang bisa kupikirkan adalah penderitaan umat manusia di alam barzah yang menanti keturunannya bersambung atau yang sama sekali tidak punya keturunan yang dapat menyelamatkan mereka dari siksa kubur sampai dengan kiamat yang tak kunjung datang. Hanya Gusti Allah yang tahu. Guru, tapi mengapa utusan iblis tak disebutkan dalam kitab-kitab suci? Allah Maha Bijaksana. Semua tentu ada sebabnya mengapa pengetahuan semacam ini tidak diperuntukkan bagi kaula kebanyakan. Bukankah umat manusia akan lebih kuat jika bersatu menghadapi kesaktian utusan iblis? Kalau saja umat manusia dapat bersatu sentika, sargah pendekar gila dengan suara meninggi. Sudah berabad-abad sifat manusia justru bertolak belakang. Di saat harus bersatu justru cerai-berai. Riuh cari selamat, di saat harus berbagi malah sibuk mengangkangi sendiri. Perkara kecil saja kacau, apalagi bencana sebesar utusan iblis. Tatanan dunia bakal tak karuan jika turunnya utusan iblis diumumkan terbuka. Tidak, Gusti Allah sudah menetapkan sejak awal manusia hadir di marca pada ini. Utusan iblis akan ditangani dengan cara tersendiri melalui orang-orang pilihannya secara turun-menurun. Rahasia. Sentika memejamkan matanya. Kali ini dengan pemahaman lengkap di dadanya. Tuhan menitipkan amanatnya secara khusus pada kita agar menggagalkan tujuan utusan iblis. Bisiknya pada diri sendiri yang diangguki oleh gurunya. Makhluk itu pernah berhasil di masa lain, di semesta lain, dan sasarannya untuk masa ini adalah tanah kita, muridku. Kau harus menggagalkan niatnya untuk merusak dunia ini. Seperti telah dilakukan moyang guru-guru kita di masa lalu. Sudah berturut-turut beberapa kali ini, utusan iblis gagal turun ke Marcapada. Salah seorang telah menuliskan babon dari kitab lontar ini yang diturunkan ke muridnya. Dan moyang guru kita terus mewariskan ilmunya agar tetap ada manusia yang mampu memerangi mereka. Perang ini memang akan terus berlangsung, mungkin sampai akhir zaman. Tapi sekarang menjadi tugasmu, tegas orang tua itu. Sentika menunduk dalam-dalam. Ampun guru, titah dan amanat guru hamba junjung tinggi. Bagaimana cara hamba menjalankan tugas tersebut? Baca sendiri di lontar yang kuberikan, pelajari. Aku cuma tahu dalil-dalilnya, belum pernah mencoba langsung. Tugas pendekar gila. Itulah salah satu adat aneh kakek tersebut. Lugas kadang-kadang memang agak kurang waras menyuruh orang. Barusan ia menceritakan bahwa lawan sedikit teramat berat, bahkan di atas kemampuan manusia biasa. Sekarang cuma menyuruh Sentika membaca sendiri dari kitab lontar. Begitu mudah, seolah-olah dengan kitab lontar terjawab semua persoalan. Intinya, ada berbagai cara yang bisa kau pilih. Bisa berupa laku, bisa yang berupa jurus. Semoga laku maupun jurus itu dapat saya tanggung. Sepemahamanku, sesungguhnya laku penghalau utusan iblis itu mudah, persis seperti cara kita menghalau harimau di tepian hutan. Kita hanya perlu berteriak atau menggunakan kekuatan alam, bunyi-bunyian, api, kain, dan sejenisnya. Pendekar gila terkekeh dengan wajah yakin. Lupa sudah betapa ia tadi menampakkan ekspresi jerih saat menceritakan perihal utusan iblis. Utusan iblis dihalau pakai kain. Kakek itu langsung melotot. Maksudnya halau adalah menggunakan usaha yang kecil tak berarti, sekedar membuatnya takut dan kembali. Terang pendekar gila. Untuk bisa melaksanakannya, kau harus melakukan hal yang tepat dalam waktu yang tepat. Lihat saja di lontar itu. Apakah cukup semudah itu? Sentika berkata hati-hati. Tergantung, pernahkah kau mencoba menghalau harimau yang sudah masuk kampung dengan pukul setabuhan? Sentika menggeleng lugu. Aku tak pernah menghalau harimau. Satu-satunya kesempatan pernah ku sepak dan simbah dari pulang masuk hutan. Sentika sedikit tersenyum mengenang peristiwa di kala usia 17 tahun.
Saat remaja, ia memang hampir sama jahilnya dengan pendekar gila waktu itu. Kau tak mungkin menghalau harimau yang sudah masuk kampung dengan tetabuhan. Raja hutan malah akan mengganas, tiada yang mampu menghadapi. Entak pendekar gila agaknya sudah mulai serius lagi. Maksud guru? Dengan luas, Sentika mengimbangi sikap gurunya. Berpuluh tahun menjadi murid pendekar gila telah melatih Sentika untuk tanggap terhadap setiap perubahan sikap kakek sakti setengah waras itu. Ya, kau tak mungkin menghalau utusan iblis ketika ia menginjak bumi. Ia harus dihalau saat masih dalam perjalanan turun dari langit. Itulah fungsi laku yang akan kau tanggung nanti. Aku mengerti guru. Maksud guru adalah saya harus bisa menghalaunya dalam kesempatan pertama. Dan tak boleh gagal. Pendekar gila menegaskan. Sentika menunduk. Akan hamba laksanakan. Ah, Sentika, engkau memang murid yang baik. Aku percayakan tugas ini padamu. Suara kakek itu melembut. Sentika menelan ludah. Betapapun nalurinya menangkap suatu pertanda. Sikap gurunya yang berubah-ubah menandakan bahwa perasaan beliau cukup terganggu oleh persoalan ini. Tugas ini agaknya akan lain dari biasanya. Ajak pula adikmu, Anggraini. Dia memang bukan muridku murni seperti engkau. Gadis bengal itu banyak gurunya, tapi setidaknya akulah yang pertama memberi bimbingan padanya semenjak kalian ku selamatkan dari peristiwa pralaya di Tirta Kencana dulu. Bantuannya tentu akan membawa manfaat bagimu. Sentika mengangguk sambil berusaha memikirkan ke bagian Jawa sebelah mana dia harus mencari adiknya sematawayang yang gemar bertualang itu. Sudah, begitu saja. Ingat kata-kataku Sentika dan persiapkanlah dirimu. Aku pamit dulu. Mungkin ini perjumpaan kita yang terakhir muridku. Aku merasa usia ini sudah sampai pada ujungnya. Dan aku ingin dapat menyerahkan jiwa ragaku sepenuhnya pada Gusti Allah jika ia berkenan memanggilku. Sudah, aku tidak ingin diganggu segala macam urusan dunia lagi. Itulah kata-kata terakhir pendekar gila sebelum tubuhnya hilang dari tempat duduknya dalam satu kelebatan bagai disapu angin. Sentika terpana tanpa ucapan perpisahan. Belum juga muridnya ini menghaturkan sembah penghabisan, pendekar gila langsung pergi. Dan hari itulah terakhir kalinya Sentika melihat sang guru. Pendekar gila langsung lenyap. Namanya pun perlahan sirna dari dunia persilatan termakan berlalunya waktu.